Assalamualaikum teman-teman, ini BYD Dolphin Premium. Kami akan menguji kemampuan batas limit saat baterai sudah mencapai 0%. Kita akan uji coba. Sebelumnya kita belajar cara parking paralel karena sangat penting ya, jadi teman-teman bisa persiapkan cara parkir paralel, dimana saat uji coba baterai menghabiskan sampai berhenti. Ini harus tahu ya caranya parking, karena ditakutkannya nanti kalau berhenti sewaktu-waktu di jalan kita bisa dorong, karena kalau tidak mengerti nanti nggak bisa jalan karena langsung otomatis terkunci nanti. Ini caranya. Pastikan kita di posisi netral. Ini masih P ya, kita pilih netral, kita rem dulu. Nah, kalau sudah netral kita tekan 3 tombol bersamaan ya, rem, stop engine dengan parking ini ke bawah ya. Ini saya coba ya, ini saya dengan satu tangan ini saya tekan bersama dengan parking ini, dan direm dulu, nggak apa, kita rem, kita coba langsung 1, 2, 3. Setelah itu ada info seperti ini teman-teman, ini berarti parking paralelnya sudah sukses. Dan ini bisa didorong ya. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke tes pengujian baterai BYD Dolphin Premium, khususnya di persentase persis di 0% sampai mampu berapa kilometer. Oke, kita lanjut. Di sini saya sudah menghabiskan tinggal 1%. Ya, ini tinggal 1%. Di sini detailnya ini memakai OBD2. Ini saya info tegangan total itu ini 401. Ini sudah berkurang, yang kalau full itu berkisar 430-an, 429, 30 kalau full 100%. Nah, untuk detailnya sisa baterainya tinggal 1,3%. lebih detail ini. Nah, kalau 1% ini sama dengan yang di depan sini. Ini jangka kilometernya tinggal 6 kilo. Kami tes sampai batas habisnya sampai berapa kilo, bisa sampai berapa kilo. Ini detail yang awal. Tegangan paling rendah 3,168 volt. Ini maksimalnya 3,168. Untuk temperatur ini 28, paling rendah 30. SOH ini yang paling penting teman-teman. Ini kesehatan baterai. Ini masih 100% dengan kilometer ini sudah 5.000 lebih. Ya, ini kami lanjutkan proses pengurasan baterai sampai habis. Ya, ini teman-teman kami coba lagi. Ini di sini tinggal 1%. Untuk detailnya sudah 0,9, sisanya 0,9%. Ini kecepatannya sudah dibatasi. Kemarin tinggal 5% itu ampernya bisa sampai 200. Ini sekarang sudah menurun jadi 150 ampere maksimal. Di kilometer tinggal 4 kilo. Untuk unit
ini bisa jari tengah ya. Kalau kita 3 jari, kalau ke bawah ini suhu, kalau ke samping ini kecepatan kipasnya. Untuk versi yang terbaru ini sudah baru diupdate kemarin, ada tambahan. Nah ini sensornya udah bisa kita akses dari luar seperti itu, dan banyak tambahan aplikasi. Bisa lihat video, bisa di YouTube. Untuk navigasi bisa menggunakan WASE ya, begitu, sangat membantu. Untuk yang penting BYD ini saya paling suka itu yakin saya itu di baterai, teman-teman, karena sudah teruji mulai tahun 1995 BYD produk baterai, uji kekuatan dengan baterai baru, baterai yang aman meskipun kena tusuk. Di samping itu BYD ini dia menggunakan pendingin berupa freon. Jadi baterai itu baiknya itu di kondisi yang tidak terlalu dingin juga tidak panas, jadi bisa menyesuaikan, makanya menggunakan freon. Untuk perangkat CPU nya menggunakan bulan seperti itu. Dia ada 2 pendingin sistemnya di BYD, ada freon dan ada bulan-bulan untuk CPU nya atau bagian regulator mesin. Untuk baterai dengan freon, itulah merupakan keunggulan BYD. Itu yang saya tahu, teman-teman. Untuk produk lain beda. Ini setelah diuji, nah, kita pantau lagi. Nah, baterainya tinggal 0,5%, kilometer ranknya tinggal 2% ya, tinggal 2%. Kita coba. Nah, di sini SOH ini teman penting, ini kita cek 100% ya, mudah-mudahan sampai 15.000 ke atas tetap 100%, karena ada beberapa mobil itu sudah berkurang SOH. Ini di sini sudah 0% teman-teman ya, 0%. Ini saya odometer, saya reset aja ya, odometer di situ 0 ya, odometer yang di sini trip A nya 0. Jadi dari 0% itu bisa jalan berapa kilometer, ini barusan turun 0%, langsung tripnya saya reset. Ini tripnya sudah berjalan 0,1 ya. Ini maaf teman-teman ya, ini kondisinya goyang-goyang ya, mohon maaf jika gambarnya kurang sesuai, tapi ini saya usahakan semaksimal mungkin. Banyak info-info nanti ke depan yang saya kasih info nanti. Saya lanjut. Ini teman-teman, ini sekarang barusan langsung SOH nya SOC nya itu 0%. Di sini juga 0%. Nah, ini ranknya sudah jalan 1,8, ya, hampir 2 kilo ya. Ini sudah indikasi semua 0, tapi masih bisa jalan. Coba kita cari rute. Lihat.
kali. Kita tes sampai di mana kemampuannya BYD. Ini untuk limit kecepatannya teman-teman ya. Ini tadi 5% bisa ampernya bisa 200, kecepatannya masih bisa 100-an. Untuk sekarang ini saya coba. Ini ampernya sudah di limit, masih tetap 100. Belum ada limit teman-teman ya. Ini bisa sampai bisa 70 kecepatannya. Masih ranget. Meskipun 0% ini kecepatannya masih tinggi teman. Jadi meskipun 0%, kilometernya udah 0, baterainya tinggal 0, ini masih bisa jalan. Ini baterainya teman-teman, ini totalnya jadi kurang lebih 300, ini tidak saya gas ya, 398. Pada tes 390. Jadi baterai BYD ini kalau saya cek ini tegangan maksimalnya per sel ini 3,4 persen. Ini tegangannya turun jadi 3 volt, jadi turunnya 0,4. Ini mau saya tes uji di kecepatannya ya, di baterai sampai berapa ini. Saya gas. Ini kecepatannya 75, 70, 80, masih bisa 90 teman-teman ya. Oh, bisa 100 ini. Udah. Bisa 100 teman-teman. Jadi meskipun 0% kecepatannya masih bisa 100. Untuk pengisiannya ya teman-teman, pengisiannya ini, pengisian baterainya itu kalau saat kita ngerem ini bisa sampai 250 ampere ya untuk pengisiannya. Kalau ngeremnya itu langsung seperti itu. Ini tripnya masih jalan bisa sampai 4 kilo ya teman-teman. Sudah 4 kilo, 4,2. Teman-teman, kenapa saya memilih BYD? Yaitu yang pertama sudah berpengalaman, sudah speknya juga di atas rata-rata yang mobil yang masuk Indonesia. Harganya juga termasuk lebih murah dari yang lain dengan spek yang sama ya. Saya mengambil BYD Dolphin ini, yang paling saya suka itu kecil ya, masuk seperti Dolphin seperti Honda Jazz. Nah, sebelumnya saya pakai Honda Jazz teman-teman. Kalau saya nilai hampir ya, 2 kali lipatnya Honda Jazz. Dan juga kebetulan di rumah parkirnya kecil ya, lahannya kecil, jadi untuk mobil yang lebih besar bisa masuk. Membuat saya memilih mobil ini. BYD sendiri mau mengeluarkan 4 model ya, model Seal, model atau 3, Dolphin, yang terakhir itu M6. Untuk speknya kurang lebih sama itu, atau 3, Dolphin sama M6 tuh mesinnya sama, speknya sama, cuma beda bodi sama aksesoris saja.
bisa dengan rata-rata ini kayaknya yang menurut saya yang paling worth it ini untuk warga kecil ya, lebih ini dibandingkan dengan Ato, karena di Ato tidak ada ventilation seat, itu bedanya tidak ada. Di sini ada panoramiknya juga lebih besar ini. Di Ato itu bisa dibuka ya, kami tidak bisa dibuka, saya lebih suka yang tidak bisa dibuka karena rawan bocor dan kurang begitu bermanfaat menurut saya kalau cuma dibuka. Mode remote panoramik dan juga sudah bisa dibuka sendiri. Untuk seatnya hampir sama, cuma untuk kelemahannya nggak bisa dibuka sendiri. Ini bisa dibuka ya teman-teman. Ini masih belum habis kilometer, sudah 6 kilo ya teman-teman, 6 kilometer masih bisa jalan, ini luar jalan mana jalan desa ini kecil teman-teman. Ini sudah jalannya 8 kilo, masih belum habis ya. Ini saya coba kecepatannya, ini kayaknya masih tetap ya teman ya, sudah ada limit, masih 100 bisa, ini bisa sampai 100 lebih ya teman, 100 lebih ini. Teman, saya coba tes, saya gas sampai atas limitnya, tegangannya kalau digas turun drop sampai 350, ampernya 106 gram, kilometernya sudah 100 teman-teman ya. Jadi ya, limitnya masih besar ya termasuk teman. Ini kilometernya masih jalan bisa sampai 16, hampir 16 kilo ya. Tripnya udah hampir 16 kilo, ini masih jalan. Detail baterainya ini saya pause ya teman-teman, biar enggak durasinya enggak terlalu banyak. Saya pause dulu, nanti saya pastikan kalau sudah tenaganya sudah melemah, nanti saya aktifkan lagi. Tenaganya sudah berkurang ya teman-teman. Ini saya gas mentok, ini udah baterainya mentok di 14 ampere 26. Di sini kekuatannya sudah 11 HP ya, 11 HP. Kilometer sudah 25 kilometer, tenaganya mentok di 40, di 50 ya, 50 km per jam. Terus ini udah gas mentok ini. Oh iya, ini tegangannya turun ya teman-teman. Yang tadinya 3 volt sekarang sudah drop jadi 2 volt, 2,8, paling kecil 2,3. Ya ini teman-teman, ini tiba-tiba langsung ada indikasi tanda bahaya, langsung netral. Ini kecepatan terakhir
bisa jalan 27 km. Mungkin kalau tadi saya tes 0% itu kayak saya buat mode sport. Nah, jadi mungkin agak boros, jadi ini kurang lebih bisa 30 km sepertinya. Ini kondisi baterainya terakhir 2,1 volt, paling kecil, paling besar 2,7, ya sekitar 2,7 lah. Itu 2,1 itu kalau di waktu di gas mentok itu. Tegangan total 313. Udah ya teman-teman, sampai di sini. Nanti kita lanjut, saya kasih info tentang parkir paralel. Ya teman-teman, tadi sudah habis sampai 0. Ini saya coba cas. Ini sudah saya siapkan baterai dengan inverter ini ya. Ini sudah hidup. Nah, sudah mengisi ya. Sudah mengisi. Kita tinggal dulu. Ini sudah saya cas mulai 30 menit, sudah bertambah jadi 7 km-nya. Persennya sudah 1%, ini barusan naik dari 1 ke 2, kurang lebih 1%. 1% 30 menit. Langsung saya uji coba, saya matikan dulu. Saya uji coba, saya matikan chargernya, saya langsung pakai mobilnya. Oke, setelah pengecasan 30 menit dengan wall charger portable-nya dengan daya 2000 watt, kami coba matikan. Sudah selesai pengecasannya, sudah bertambah 1%. Kemarin sudah saya uji coba tes baterai BYD Dolphin Premium, itu setelah 0% itu bisa jalan sampai kurang lebih, kalau saya hitung itu kalau dengan mode normal dengan jalannya enggak rata-rata 50 atau 60 kpj, itu saya kira bisa sampai 30 km. Karena hasil tes kemarin itu bisa mencapai 27 kilo lebih. Itu pun saya uji dengan beberapa kali dengan top speed bisa mencapai 100 kpj lebih. Di situ saya mendapatkan kesimpulan bahwa BYD ini dengan persentase 0% itu kecepatannya masih di atas 0% ya. Di atas 100 kpj, padahal sudah 0%. Nah, setelah perjalanan mencapai kurang lebih 20 kilo, itu sudah dibatasi kecepatan maksimal sekitar 50 sampai 75 kpj di 21 sampai 25 km itu sudah kecepatannya udah sekitar 50 kpj. Bila di atas 25 km untuk kecepatannya itu turun lagi jadi sekitar 20 kpj. Jadi ada 3 tahap setelah saya analisa seperti itu. Jadi
bagi teman-teman, jikalau ada kendala baterai kehabisan jangan khawatir. Jadi dari video ini kita bisa tahu perkiraan gambaran tentang kondisi, tapi kalau bisa diusahakan jangan sampai kehabisan ya. Kalau darurat sekali 2 kali juga nggak apa-apa, karena saya pantau itu meskipun baterai BYD di 0% itu ada spare sekitar 5% titik bawahnya, jadi aman. Jadi baterai itu enggak sampai kehabisan seperti itu. Kalau pengisian 100% saya kira juga batas atasnya juga dilebihkan kurang lebih seperti itu. Jadi aman, untuk keawetan baterai ini sangat terjaga, terjamin untuk BYD Dolphin ini, terusnya Dolphin ini ya. Terus selanjutnya kemarin itu setelah habis itu saya charger ya, saya membawa alat inverter dengan baterai juga sekalian di dalam mobil. Itu saya charger pakai bawaan charger portable itu yang 2000 watt itu saya charger selama 30 menit. Itu saya pantau di HP itu setelah 30 menit bisa 7 km atau persisnya 1%. Nah disitu setelah saya cabut casnya, terus mobil saya hidupkan, itu rank memang betul awal itu 7 km dengan persentase 1%, tapi ya, langsung drop ke 0% setelah beberapa detik. Tapi memang saya sudah posisi dekat rumah, saya acuannya di saat pengisian di indikator tadi 7 kilo, saya coba tetap hidupkan, itu bisa jalan. Alhamdulillah sampai rumah kurang lebih ya 7 kilo persis lah. Jadi indikator di pengisian itu kayak sepertinya akurat, tapi indikator di mobilnya itu langsung drop ke 0% seperti itu. Jadi apa ya istilahnya, mungkin baterai itu masih mengisi untuk darurat saja, untuk mengisi untuk spare yang 5% tadi. Jadi bukan asli 7 km di mobilnya, seperti itu saya kira. Jadi ada 3 tahap. Untuk kecepatan dropnya 0% itu bisa sampai 100 lebih. Setelah itu, setelah jalan 20 km lebih itu turun ke 50. Setelah 25 km lebih itu drop sekitar 20 kbj. Jadi teman-teman bisa persiapkan. Saya kira itu aja, mungkin bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum.